Pertama, saya dikirim judulnya itu 7 tahun evaluasi Jokowi nyungsep atau apa gitu ya. Meroket atau nyungsep. Yang udah pasti tidak meroket. Kalau nyungsep ya enggak juga. Ya, jadi Pak Jokowi pendek kata itu tidak mampu mewujudkan janjinya 7% rata-rata setahun. Dalam 5 tahun pertama hanya 5% dan tidak beranjak dari 5%. Tidak begini. Ya. Kemudian 2 tahun ini, jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 8, turun 7, era Pak SBY 6, era Jokowi 5. Jadi gagal untuk mengangkat sesuai dengan janji kampanye. Kemudian 5 tahun kedua itu saya perkirakan cuma 4,5, jadi turun terus. 4,5 sampai 2020. Konsisten dong kalau gitu, Bang. Konsisten menurun. Iya, konsisten menurun. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Padahal investasi di era Pak Jokowi ini luar biasa. Jadi tidak pernah ada masalah dengan investasi jumlahnya ya. Jumlah investasi di Indonesia besar sekali. Jadi tidak betul kalau investasi kata Pak Jokowi jeblok. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan undang-undang sapu jagat yang namanya Cipta Kerja itu. Tidak benar. Jadi salah diagnosis. Jadi sejak awal Pak Jokowi ini salah diagnosis. Memberhalakan investasi. Tuhannya investasi. Semua diberikan untuk investasi. Investasi di Indonesia dalam porsinya terhadap ekonomi PDB itu tertinggi di ASEAN. Besar terhadap PDB loh. Karena ekonomi Indonesia kan besar. Kalau dibandingkan Singapura kan kecil sekali Singapura. Tapi ini sama-sama terhadap PDB. Lebih tinggi kira-kira 32% ya. Lebih tinggi dari investasi di rata-rata negara berpendapatan menengah atas, apalagi menengah bawah. Jadi super investasinya. Nah kita jadi bertanya, apa yang mau dicari sama Pak Jokowi? Mau genjot investasi yang udah besar ini. Nah bedanya, investasi besar hasilnya kecil di era Pak Jokowi ini. Itu masalah mendasarnya. Harusnya di omnibus law kan yang ininya ini. Mengapa investasi besar hasilnya kecil? Kalau di era sebelum-sebelumnya, mulai dari Orde Baru sampai Pak SBY, ya, investasi satu untuk menghasilkan satu barang atau satu unit output itu diperlukan tambahan 4 sampai 4,6 unit modal. Jadi untuk menghasilkan ini katakanlah inilah. Oh ini kan. Untuk menghasilkan satu botol ini tambahannya dibutuhkan 4 sampai 4,6 unit modal. Zaman Pak Jokowi sampai 2019, 2014, 2019 dibutuhkan 50% lebih banyak. Enggak tanggung-tanggung 50% lebih banyak. Jadi butuh 6,5 unit modal tambahannya. Jadi boros ternyata. Uangnya nguap kemana-mana karena apa? Nggak ada tender. Perencanaannya nggak bagus. Di tengah jalan mangkrak. Jadi bukan di era Pak SBY saja ya. Nah di era Pak SBY yang mangkrak tidak pinjam sama Cina. Kalau sekarang mangkrak pinjam sama Cina. Membengkak. Cost of run. Cost of run-nya miliaran US dollar. Main tunjuk. BUMN yang sanggup juga diberikan penugasan. Ongkosnya urusan belakangan. LRT misalnya itu.
Pokoknya adikarya bangun dulu. Kemudian terakhir food estate. Waduh, ini ugal-ugalan. Kata Tempo. Ugal-ugalan bener. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan, kan goblok. Singkong. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat dimanapun. Tidak membutuhkan tanah yang subur. Dan uang yang dibenamkan untuk food estate itu dari kementerian PUPR, dari kementerian macam-macam gitu, triliunan. Hasilnya singkong. Kemudian dibangga-banggakan untuk menghasilkan mie instan. Satu bungkus mie instannya 9.000, nggak ada yang beli rakyat. Orang Indomie cuma 3.000. Jadi bukan sekedar bisa. Dan yang menjadi komandannya bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah, kacau luar biasa. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Ya kan udah nggak bener nih negara kayak begini. Jadi yang dirusak Jokowi adalah institusi, fondasi. Ini yang bahaya menurut saya. Dan food estate itu juga ada di Sumatera. Kenapa Sumatera dipilih? Harapannya food estate itu untuk diekspor agar pelabuhan Tanjung, bukan, Kuala Tanjung ramai. Jadi agar pelabuhannya ramai dibikin food estate. Dicari tanahnya nggak ada, semua udah sawit. Beginilah cara ngelola negara ini. Saya tahu karena saya diundang oleh konsultannya, orang Belanda, penasihat Xi Jinping. Nah, jadi pantaslah utang menggelembung karena apa? Pendapatan turun terus. Pak Jenderal, bukan terendah di ASEAN, Indonesia itu penerimaan pajak terhadap PDB-nya nomor 127 dari 140 negara di dunia. 127 dari 140 negara di dunia. Bahan-bahannya sudah saya kasih Mas Cahya. Jadi parah. Karena apa? Demi investasi fasilitas pajak dihumbar. Ada tax holiday buat perusahaan smelter Cina 20 tahun lebih. Tax allowance 6 tahun. Bebas PPN. Tidak berani pemerintah mengenakan pajak ekspor. Sawit tadi yang Jenderal sampaikan masih lumayan. Karena ada jutaan rakyat juga. Nah, kalau ada jutaan rakyat, pemerintah itu berani untuk majaki. Jadi ekspor sawit itu masuk ke kantong pemerintah itu per Agustus, per ton, itu $268 per ton. Ada bea keluar, ada bea sawit. Bea sawit itu yang dikumpulkan BPD PKS itu. $268 per ton. Negara masih dapat. Tapi batu bara nggak berani pemerintah. Tidak ada petani batu bara kan. Cuman para oligark yang ada batu bara. Tapi pemerintah tidak pernah berani mengenakan pajak ekspor. Sehingga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Abu Rizal Bakri. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran Adaro. Bukan Erick Thohir lah, Adaro. Boy Thohir, tidak langsung barangkali ya. Luhut Panjaitan, Sinarmas, itu bukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak berani dipajaki.
keuntungannya luar biasa. 5 Oktober harga batu bara 240 dolar lebih, tertinggi sepanjang sejarah. Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi tidak pantas kita miskin. Tadi jarang sekali jenderal yang menyampaikan walaupun jumlah orang miskin cuma 10%, tapi istilah Bank Dunianya itu penduduk insecure yang 5,5 dolar itu 52,8%. Ya, jadi lebih dari separuh. Jadi sekalipun dia tidak miskin, tapi dia di dekat garis kemiskinan. Pengeluaran per harinya kira-kira 25.000 rupiah. Ya, jadi 25.000 ya enggak kaya kan. Nah inilah yang merosot itu. Lantas mereka dapat fasilitas oleh Bu Risma, dilibas 9 juta orang katanya nggak berhak. Masya Allah. Jadi kalau buat orang miskin, ngelibasnya gampang. Buat orang kaya dikasih fasilitas. Masih tidak puas juga, batu bara itu dibebaskan dari royalti. Royaltinya 0%. Kalau batu bara itu diolah. Diolahnya ugal-ugalan. Kenapa saya bilang? Batu bara ini kan udah nggak laku di pasar dunia nih bentar lagi. Kalau China udah nggak beli. Jadi disiapkan pasar domestiknya. Dengan cara apa? Gasifikasi batu bara. DME. Jadi batu bara yang hitam banget itu batu hitam itu diolah jadi gas. Bayangin harganya berapa? 3 kali lipat lebih mahal daripada kita beli gas dari Timur Tengah yang tinggal muncrat gini. Nah inilah program Jokowi yang saya ngeri. Namanya substitusi impor harus 30%. Walaupun mahal, tetap dipakai. Supaya langgeng itu batu baranya sampai habis di tangan mereka itu. Nah, saya tidak mau panjang-panjang lagi, tapi ada satu lagi yang selalu saya sangat kecewa dengan Pak Jokowi. Adalah pidatonya di MPR setelah dilantik. Periode pertama. 20 Oktober 2014. Ini saya kutip saja supaya saya tidak salah-salah. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan Indonesia semuanya ini, sehingga Jales Veva Jaya Mahe. Di laut kita berjaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Hasilnya kemunduran laut. Jokowi tidak pernah lagi bicara tol laut. Kuala Tanjung dibangun bersaing dengan Belawan. Mau dibangun Cilamaya dipindahkan ke Patimban. Nah itu konsorsium Indika dan Hairul Tanjung. Jadi untuk bagi-bagi dibikin pelabuhan yang nggak mendesak. Bukan kita perkuat Singapura, Tanjung Priok untuk bersaing dengan Singapura gitu. Ya, jadi nanti ya karena apa? Karena pabrik-pabrik yang ada di Kerawang segala macam itu masih nanggung jadinya, mau ke Jakarta, Patimban, nggak ngirit gitu. Padahal tujuannya untuk menopang industri. Tapi untuk bagi-bagi rente ini. Kalau Kuala Tanjung ya Luhut Panjaitan.
Belawan itu. Ya. Dekat Belawan. Sepi itu. Iya, iya. Yang oleh karena itu keluarlah food estate. Tapi food estate mana tanahnya? Tidak ada. Ya hutan. Nah, saya ingin nunjukkan data. Ya. Justru di era Jokowi, peranan transportasi laut itu turun. Ya. Tahun 2010, transportasi laut itu peranannya 8,96, 2010 ya. 2015 pada era Jokowi pertama 6,77. 2019 5,75. Pidatonya membahana luar biasa, tapi yang dibangun bandara dan jalan darat. Ongkos angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dari laut. Makanya barang kita nggak ada yang bisa bersaing. Ongkos angkut per satu kontainer dari Guangzhou ke Jakarta lebih murah daripada dari Belawan ke Jakarta. Malah nggak diurus. Nah inilah kekecewaan saya, sehingga kalau di era Majapahit kita punya maskapai armada 400 lebih, dan ada satu namanya Jong Java yang lebih besar kapalnya itu dari kapal terbesar Portugal waktu itu, Portugis ya. Kita surplus perdagangan laut, sekarang kita habiskan 8 miliar US dollar untuk mengangkut ekspor impor kita oleh asing. Kita nggak punya armada. Oleh karena itulah kita tidak berdaya saing dan sebagainya itu.